Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali di podcast kita di Dosen Traveler. Tema kita hari ini adalah mendidik jiwa dan hati kita. Pada dasarnya, karena hanya diri kita sendiri yang lebih memahami kelemahan, kekuatan, aib di kita sendiri, yang paham aib-aib kita, dosa diri sendiri. Maka dengan mendidik hati kita sebagai pribadi, mendidik jiwa kita sebagai pribadi, kita dapat memperbaiki diri sendiri. Dan seterusnya, dengan memperbaiki diri sendiri, kita bisa membentuk pribadi yang lebih baik. Kemudian apabila kita sebagai individu yang lebih baik telah terbentuk, maka akan terbentuklah perubahan-perubahan dan perbaikan-perbaikan di keluarga kita. Karena keluarga itu adalah kumpulan dari individu-individu. Jika individu-individunya baik, maka keluarganya pun akan baik. Demikian pula yang terjadi pada masyarakat. Jika masyarakatnya itu terdiri dari keluarga-keluarga yang baik, maka masyarakatnya pun akan menjadi masyarakat yang baik. Mereka berkumpul, masyarakat menjadi sebuah negara, Jika masyarakatnya mayoritas adalah terdiri dari keluarga-keluarga yang terdiri dari individu-individu yang baik, maka negara menjadi negara yang baik. Nah teman-teman, secara tidak langsung itu melalui pribadi yang baik juga akan memudahkan kerja-kerja kebaikan kepada orang lain. Mendidik hati dan jiwa kita juga sebenarnya tidaklah sukar. Tidak sukar dilakukan karena hal ini tidak tergantung kepada orang lain. Mendidik hati kita bukan karena orang lain. Mendidik jiwa kita bukan tergantung kepada orang lain. Mendidik hati dan jiwa kita juga tidak tergantung terhadap waktu atau tempat-tempat tertentu. Karena bukankah kita sadar bahwa sebenarnya hati kita adalah teman kita yang paling jujur sama diri kita. Jadi sebenarnya mendidik hati dan mengelola jiwa kita adalah sesuatu yang memang wajib bagi diri kita demi kebaikan-kebaikan kita. Untuk mendidik hati kita, mungkin kita paham tujuan hidup kita. Ini yang poin pertama, kita itu mau kemana? Hidup kita itu mau dibawa kemana? Mungkin masih banyak di antara kita yang masih tidak jelas dengan tujuan hidup. Bagi yang tidak jelas dengan tujuan hidup, kita harus hati-hati. Artinya kita belum bisa memahami diri kita, memahami hati kita. Itu bisa terjadi juga karena tentang kesadaran kita terhadap praktek keberagaman diri kita sebagai nilai-nilai kehidupan. Praktek keberagaman juga sebagai salah satu wasilah atau sarana pembaikan jiwa dan rohani. Maka dari mulai sekarang kita harus sudah menentukan tujuan hidup kita. Tentu saja kita punya tujuan dalam hidup ini. Kita punya Tuhan, punya Allah. Ada tujuan hidup kita setelah ini, di sana nanti.
Teman-teman, sudah menjadi kebiasaan bagi orang-orang yang mencintai kebaikan. Coba tanya dalam hati kita, pasti kita sebenarnya mencintai kebaikan. Tanya kepada hati kita, karena hati itu adalah yang paling jujur terhadap kita. Maka kita lihatlah bagi orang-orang yang mencintai kebaikan, yang bekerja dengan prestasi, bekerja dengan penuh kesempurnaan, yang ingin dirinya bahagia dengan melihat orang lain bahagia, berusaha untuk dapat meningkatkan ketahanan hatinya, kekuatan hatinya, kekuatan jiwanya, sehingga ia tidak lemah dalam mengemban kehidupan yang penuh dengan permasalahan dunia, penuh dengan sandiwara dunia. Maka hati yang kokoh, jiwa yang kokoh menjadi variabel yang sangat menentukan. Hati yang bersih, jiwa yang tenang juga demikian menjadi variabel yang sangat menentukan. Maka bila perlu, teman-teman, kita itu harus memiliki program personal, program diri pribadi dalam menjaga ketahanan, kekuatan hati kita, ruh kita, jiwa kita. Dan kita juga selalu mendidik hati kita, selalu berusaha untuk menenangkan jiwa-jiwa kita. Teman-teman yang baik di sana, dengan upaya itu insya Allah semangat kita tidak ringkih dan kendur. Kondisi hati yang rapuh dan ringkih itu akan berdampak negatif bagi dirinya dalam menjalankan kehidupan pribadinya. Apalagi menjalankan tanggung jawab sosial di masyarakat. Makanya kita perlu mencermati naik turunnya ketahanan jiwa kita, spiritual kita, naik turunnya spiritual kita, atau kedekatan kita, diri kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Maka sebaiknya selalulah kita mengintrospeksi diri kita, langkah-langkah kita dalam mengambil keputusan, menilai, karena banyak pilihan yang harus kita pertanggungjawabkan kelak, baik di masyarakat maupun nanti. Dan tentu juga kita selalu luruskan niat kita. Teman-teman di ujung sana yang selalu bersemangat, kita dapat ambil pelajaran dari sikap para sahabat, para orang-orang yang bersih seperti sahabat-sahabat Nabi, para ulama yang bersih hatinya. Kita bisa dapat mengambil pelajaran dari mereka dalam mendidik hati, mereka masing-masing. Di antara mereka ada yang selalu menjaga keadaan dirinya agar selalu dalam keadaan baik, suci. Mereka berwudu. Ada pula yang senantiasa mengunjungi orang-orang yang sedang mengalami cobaan hidup, berziarah, menengok para yatim piatu, menengok dan memberikan kekuatan-kekuatan kepada orang-orang yang sedang ditimpa musibah. Dan upaya-upaya lainnya sebagai bagian dari mendidik jiwa dan hati kita. Dan kita harus selalu mengucapkan nasihat dari
seorang pemimpin Islam, Umar Ibnul Khattab. Hitung-hitunglah dirimu sebelum kamu dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari perhitungan kelak. Bahkan kita juga perlu menghitung diri kita ketika kita mau tidur. Kebaikan-kebaikan apa sih yang sudah kita berikan mungkin kepada orang lain? Karena sesungguhnya kebaikan itu bukan untuk diri kita sendiri. Ya. Kebaikan itu sesungguhnya untuk diri kita sendiri. Walaupun kita berikan kepada orang lain. Tapi sesungguhnya kebaikan itu akan kembali ke diri kita sendiri. Teman-teman, seorang syekh ulama besar Mesir menyatakan bahwa mendidik hati atau jiwa atau ruh merupakan tuntutan jalan dalam menebarkan dan mengajak kebaikan. Hal ini agar menjadi pribadi yang sigap dan tanggap dalam menyambut pekerjaan-pekerjaan, kewajiban-kewajiban kita yang banyak, baik di kantor, di sekolah, di kampus, maupun pekerjaan kebaikan dengan menggunakan potensi-potensi dirinya. Pekerjaan dan kewajiban yang banyak ini hanya bisa diselesaikan bagi orang-orang tertentu. Adalah mereka yang memahami betul potensi dirinya. Potensi yang dapat bermanfaat bagi perubahan sosial di negeri kita. Maka potensi itu dimulai dengan mendidik hati dan jiwa kita. Teman-teman, menajamkan potensi diri haruslah menjadi aktivitas rutin bagi kita. Sebaiknya semakin hari semakin tajam potensi yang dimiliki kita, karena kita mendidik hati juga adalah bagian menjadi manusia yang suka belajar. Maka seharusnya grafik potensinya selalu naik seiring perjalanan waktu, sehingga ia tidak seorang jumpai pada dirinya kecuali ia lebih baik dari kemarin. Layaknya kita dapat mengembangkan diri agar potensi yang dimilikinya betul-betul dapat didaya gunakan seoptimal mungkin, sehingga kita bisa berada di garis terdepan. Bahkan sepatutnya lah dalam kondisi lebih baik dari hari yang telah lewat, kondisi yang prima dan selalu lebih baik dari kemarin akan membuatnya siap sedia yang kita hadapi hari-hari semakin kompleks tuntutannya. Teman-teman bisa lihat, butuh sekali orang-orang yang selalu mendidik jiwa dan hati untuk bisa merubah kondisi masyarakat, untuk bisa mengajak kebaikan-kebaikan, dan kebaikan itu akan kembali sebenarnya kepada diri kita untuk menjadi bagian dari pemecah masalah, bukan bagian pembawa masalah. Mungkin itu saja podcast hari ini yang bisa saya sampaikan sebagai bahan renungan buat kita. Mari kita mulai untuk mendidik jiwa dan hati kita, mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Rabb semesta alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.